Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Arnesti Fajriyah dengan nomor standbook A1Q1 21055. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang angket. Membuat angket penelitian. Salah satu instrumen yang sangat mudah digunakan adalah angket, yang dimana dari sisi ekonomi, waktu, dan jangkauan responden, penelitian yang lebih baik daripada instrumen yang lainnya. Akan tetapi, cara ini memang mempunyai sisi kelemahan, yaitu responden sering asal mengisi. Dalam proses penganalisaan pun sangat lebih mudah karena hanya dilakukan penafsiran melalui kaidah statistik yang mudah ditentukan. Strategi pengolahan data angket. Menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket, misal, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui ketertarikan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga dan sebagainya. Mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket, misal persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya, kemudian dijabarkan dalam kisi-kisi. Menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam angket, beberapa pedoman di bawah perlu diperhatikan konselor. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tidak mengandung makna ganda atau ambigu. 2. Susunan kalimat hendaknya sederhana tetapi jelas. 3. Menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya. 4. Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. 5. Mencantumkan kemungkinan jawaban sesuai dengan kebutuhan data dan konstruk teori yang digunakan. Hindarkan kata-kata yang bersifat sugesti dan kata yang bersifat negatif. Penggunaan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri responden. Langkah pengadministrasian angket. Salah satu kegiatan dalam upaya pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa adalah kegiatan need assessment atau analisis kebutuhan siswa yang dimaksudkan sebagai landasan pembuatan program layanan BK yang sesuai kebutuhan. Salah satu asesmen dalam teknik non-tes yang menjadi acuan penelitian di sini adalah teknik angket. Pengadministrasian angket dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan yang meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan, dan membuat suatu layanan asesmen. 2. Langkah pelaksanaan yang meliputi memberikan verbal setting atau menjelaskan akan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. 3. Tahapan pengolahan dan analisis hasil yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan dari angket yaitu 1. Angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. 2. Merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. 3. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. 4.
Pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. 5. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebiasaan untuk memberikan keterangan. 6. Responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. 7. Pengaruh subjektif dapat dihindarkan. 8. Pengisian angket dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu untuk menjawab. Sedangkan kekurangan dari angket, yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati, tidak dijawab, padahal sukar diulang untuk diberikan kembali kepada responden. 2. Sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. 3. Penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. 4. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. 5. Sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan memberikan semua angket yang diberikan. Itulah tadi video penjelasan tentang angket dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.